Salam sepak bola ya. Hari ini kita akan bahas ya beberapa match dari kualifikasi Piala Dunia ya, zona Eropa UEFA. Kita mulai yang pertama dari ya, Spanyol ketemu Yunani. Ya sebenarnya Spanyol ini kan Enrique ya mencoba untuk merubah sistemnya Spanyol yang dari yang kita kenal dengan kita ke umpan-umpan pendek. Cuman kan Spanyol akhir-akhir ini ya, atau sejak 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir sejak Iniesta memutuskan pensiun dari timnas Spanyol, mereka nggak punya aktor lagi yang kuat megang bola ya. Thiago pun belum selevelnya si Iniesta atau Xavi ya. Jadi otomatis ya gue nggak heran kalau misalkan Spanyol di arah Enrique ini lebih pragmatis mainnya, lebih bermain untuk mengincar gol melalui dari dua sayapnya, dari dua wingbacknya. Nah, coba lu lihat dari komposisi gelandangnya siapa yang dipasang. Koke dengan Canales kan bukan tipe yang kuat megang bola. Ditambah lu lini depan lu ya, Ferran Torres juga masih hijau lah istilahnya. Pemain kayak Olmo sama Morata ini kan bukan tipikal yang kuat megang bola, jadi otomatis gue nggak heran Spanyol ini akhir-akhir ini ya mereka nggak menerapkan lagi tiki taka. Nah, cuman apakah Yunani bermain bagus dengan skor imbang 1-1? Yang nggak juga. Yunani golnya dari penalti, yang gue rasa itu sebenarnya ya nggak perlu diberikan lah istilahnya, karena lu kan refleks ya, orang terutama siapa Gaya atau Erik atau siapa itu naikal bola clear ke bola, cuman kebetulan kena kakinya si pemain Yunani itu ya, otomatis dapat penalti lah 1-1. Cuman apakah Spanyol dengan 1-1 ini bisa untuk merubah keadaan? Ya gue melihatnya ya sulit ya, karena lu lihat dari squad Spanyol ini benar-benar nggak ada yang bisa merubah keadaan. Lu nggak bisa berharap pada Ferran Torres, pada Daniel Olmo, Koke, ataupun mereka ketika memasukkan pemain seperti Thiago dengan Oyarzabal, Bryan Gil, Pedri pun masih terlalu muda. Jadi istilahnya ya gue nggak heran hasil 1-1 ini adalah hasil yang paling maksimal. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, ada Italia ketemu Irlandia ya. Sebenarnya kali ini juga di tangannya si Mancini ya, bermainnya agak lebih teamwork, nggak mengandalkan skill-skill individu, dan ya bola modern memang seperti ini. Lu bisa melihat bagaimana skuad Italia ini benar-benar kan nggak ada yang top-top banget istilahnya. Ya mungkin kalau misalkan dilihat dari figur ya mungkin cuma ya Chiellini doang dengan Bonucci, ditambah ya Verratti. Cuma kan istilahnya mereka ini udah usianya juga sudah 30 tahun ya, Verratti 28 ke 29, jadi istilahnya udah cukup senior lah. Nah, strikernya pun ya Immobile pun juga nggak jago-jago banget. Ya Insigne ya up and down, kadang naik kadang turun. Nah di sini gue melihat Mancini ini sekarang sistemnya ini sistemnya lebih diperbarui istilahnya ya, dengan menerapkan umpan pendek, diagonal triangle antara pemain ini dia bangun istilahnya. Ya hasil 2-0 lawan Irlandia Utara gue nggak heran, harusnya mereka bisa lebih banyak cetak gol kalau Italia ini lebih punya banyak tipikal finisher yang mumpuni. Karena gue melihat di bench pun Italia ini permasalahannya satu, sejak Piala Dunia 2006 Italia nggak punya striker yang mematikan lagi. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, ada ya Inggris San Marino. Ini sebenarnya nggak ada kejutan ya, Inggris menang 5-0 lawannya San Marino yang ya semuanya pemain amatir, ada yang jadi apalah, jadi guru segala macam. Jadi istilahnya gue nggak heran, harusnya Inggris bisa lebih cetak banyak gol kalau ya terutama wingbacknya. Gue melihat di sini Chilwell dengan Reece James benar-benar nggak mendukung banget, dan kayak terutama Reece James ya fungsinya apa gue juga nggak ngerti di match ini. Chilwell sesekali masih lebih aktif maju ya. Lalu dua jangkar Phillips dengan Ward-Prowse ini, Phillips lebih agak di belakang, Ward-Prowse lebih maju. Itu kan textbook banget istilahnya. Mount ini sebenarnya ya
apa namanya, overload lah istilahnya ya. Walaupun seperti biasa dia nggak tampil bagus, cuman di sini dia benar-benar nggak kelihatan. Sterling pun juga overload. Lingard yang diharapkan orang banyak bisa bermain, ya lu lihat mainnya kayak apa. Kocek-kocek syutingnya kemana? Ke arah kiper. Nah, itulah betapa katroknya pemain ini sehingga dilepas oleh MU ya. Nah, sampai siapa Southgate ini di babak kedua mulai rotasi ya, memasukkan Foden, Bellingham, Trippier, dan gue melihat Bellingham ini lebih ada ancaman ketimbang Lingard ya, walaupun dari segi usia Bellingham ini masih muda banget ya, berapa belas ya tuh, 17-18 tahun, jadi istilahnya dia ini lebih ada ancaman lah ketimbang Lingard ya. Ditambah dengan ya Trippier pun juga sama, juga nggak terlalu kelihatan juga, tapi istilahnya ketika Trippier masuk dari wingback Inggris ini agak lebih ada dukungan. Cuman lo nggak bisa jadi patokan juga lawan lu San Marino. Oke. Lalu kita ke Jerman ketemu Islandia. Ya, Islandia yang apa? Yang saat ini juga bukan Islandia yang ketika mereka masuk semifinal di top 4 final Euro tahun 2016 ya. Jadi istilahnya gue nggak heran, cuman yang gue mau mereka kalah 3-0. Cuman yang gue mau melihat di sini Jerman mainnya ya hampir persis seperti Bayern Munchen, di mana di sini otaknya ada di Kimmich, lalu Gundogan, Goretzka lebih aktif maju, Kimmich di tengah sebagai jangkar ya, persis seperti Bayern Munchen tahun lalu. Gnabry, Sané, Havertz ya, cuman bedanya kan kalau Munchen punya Lewan, Jerman nggak punya striker. Terakhir kan striker mematikan mereka Miroslav Klose yang sudah pensiun. Jadi istilahnya Jerman coba memaksimalkan dengan memainkan false nine. Apakah false nine ini berjalan? Ya kalau gue lihat ya cukup berhasil ya, terutama dari sisi buka ruangnya nih, Havertz ini lebih bagus ya, seperti yang dia lakukan di Bayer Leverkusen. Dan ya sudah gue bilang dari awal musim juga, Havertz ini bukan tipikal playmaker, dia ini tipikal buka ruang second striker. Jadi istilahnya posisi false nine Havertz ini lebih cocok, dan lu bisa lihat juga bagaimana ya pergerakannya dia cukup bagus. Cuman permasalahan Jerman ini kembali satu, wingback ya ini ya jelek banget. Emre Can kan aslinya bukan back kiri ya. Jerman ini juga ya permasalahannya ada di back kiri. Jadi gue nggak heran kalau misalkan serangannya ini kurang atraktif karena nggak didukung dari sisi wingback ya. Jadi nggak ada yang mendukung dari sisi wingbacknya. Jadi otomatis serangannya ini berkutat di lapangan tengahnya, entah itu dari Gundogan, dari Goretzka, dari Kimmich ya, sekali seperti itu ya. Apalagi sayapnya juga nggak terlalu main kayak Gnabry, Sané. Nah, istilahnya ya lawan lu Islandia pun juga belum bisa dijadikan patokan, karena Islandia ini mainnya ya hancur banget juga. Oke, sekian dulu.